Nah, siapakah kiranya orang Habasyah yang sebelumnya menjadi budak? Itulah dia, Bilal bin Rabah, muadzin Islam dan pengguncang berhala yang dipuja oleh orang-orang Quraisy sebagai sesembahan. Bilal merupakan salah satu keajaiban iman dan kebenaran, salah satu mukjizat Islam yang besar. Dari setiap 10 orang, sejak munculnya agama itu sampai sekarang, bahkan sampai kapan saja dikehendaki Allah, kita akan menemukan sedikitnya 7 orang mengenal Bilal. Artinya, dalam pergantian kurun dan generasi, terdapat jutaan manusia yang mengenal Bilal, hafal namanya dan tahu riwayatnya secara lengkap. Sebagaimana mereka mengenal 2 khalifah terbesar dalam Islam, Abu Bakar dan Umar. Sungguh, bila Anda menanyakan kepada setiap anak yang masih merangkak pada tahun-tahun pelajaran dasarnya, baik di Mesir, Pakistan, maupun Cina, mereka pasti mengetahui siapa Bilal. Di Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, dan Asia, semua bakal mengenal Bilal. Di Irak, Syria, Turki, Iran, Sudan, Tunisia, Aljazair, Maroko, dan di seluruh permukaan bumi yang didiami oleh kaum muslimin, tidak ada yang tidak mengenalnya. Anda akan dapat menanyakan kepada setiap remaja muslim, siapakah Bilal itu, nak? Mereka pasti akan menjawab, ia adalah muadzin Rasul. Ia sebelumnya adalah seorang budak yang disiksa oleh tuannya dengan batu panas agar ia meninggalkan agamanya. Tetapi ia menjawab, Ahad, Ahad, yang artian Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Ketika Anda mengetahui kenangan abadi yang telah dianugerahkan Islam kepada Bilal tersebut, ketahuilah bahwa sebelum Islam, Bilal ini tidak lebih daripada seorang budak yang mengembalakan unta milik tuannya dengan imbalan 2 genggam kurma. Tanpa Islam, ia tidak akan luput dari kenistaan perbudakan sampai maut datang, merenggutnya, dan setelah itu orang melupakannya. Kebenaran iman dan keagungan agama yang diyakininya telah menempatkan kehidupan dan sejarah hidupnya pada kedudukan tinggi dalam deretan tokoh-tokoh Islam dan orang-orang suci. Banyak di golongan antara orang-orang terkemuka, baik golongan berpengaruh maupun orang-orang kaya, yang tidak berhasil mendapatkan meski hanya 1/10 dari keharuman nama yang diperoleh Bilal. Si budak Habasyah ini, bahkan tidak sedikit tokoh-tokoh sejarah yang tidak mencapai separuh muliaan yang dicapai oleh Bilal. Kehitaman warna kulit, kerendahan kasta dan bangsa, serta kehinaan dirinya di antara manusia selama itu sebagai budak. Sekali-kali tidaklah menutup pintu baginya untuk menempati kedudukan tinggi yang dirintis oleh kebenaran, keyakinan, kesucian, dan kesungguhannya setelah ia memasuki agama Islam. Semua itu terjadi karena dalam neraca penilaian dan penghormatan yang diberikan oleh orang-orang kepadanya,
hanyalah kekaguman terhadap kedudukan tinggi yang tidak semestinya. Orang menyangka bahwa seorang hamba seperti Bilal biasanya asal-usulnya tidak menentu, tidak berdaya dan tidak mempunyai keluarga, serta tidak memiliki suatu hak pun dalam hidupnya. Budak adalah milik tuannya yang telah membeli dengan hartanya, dan kerjanya berada di tengah hewan ternak, pulang balik di antara unta dan domba tuannya. Menurut dugaan mereka, makhluk seperti ini tidak akan mampu melakukan sesuatu atau menjadi sesuatu yang berarti. Ternyata, Bilal tidak seperti yang diduga oleh kebanyakan orang. Buktinya, ia mampu mencapai derajat keimanan yang sulit dicapai oleh orang lain. Ia menjadi muadzin pertama bagi Rasulullah SAW dan Islam. Sebuah amal yang menjadi dambaan bagi setiap pemimpin dan pembesar Quraisy yang telah masuk Islam dan menjadi pengikut Rasul. Itulah dia, Bilal bin Rabah. Seperti apakah sejatinya kepahlawanan kebesaran yang disandang oleh ketiga kata ini? Bilal bin Rabah, ia seorang Habasyah dari golongan yang berkulit hitam. Takdir telah membawa nasibnya menjadi budak Bani Jumah di kota Mekah. Karena ibunya salah seorang hamba sahaya mereka. Kehidupannya tidak berbeda dengan budak-budak lainnya. Hari-harinya pun berlalu dalam rutinitas yang gersang. Tidak ada satu hari pun yang istimewa baginya. Ia tidak menaruh harapan apapun pada hari esok. Pada akhirnya, berita-berita mengenai Muhammad SAW mulai sampai ke telinganya, yakni ketika orang-orang di Mekah menyampaikan berita itu dari mulut ke mulut. Selain itu, ia juga mendengarkan perbincangan majikannya bersama para tamunya, terutama majikannya Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka Bani Juma'ah, yaitu kabilah yang menjadi majikan yang dipertuan oleh Bilal. Sekian lama Bilal mendengarkan ketika Umayyah membicarakan Rasulullah SAW baik dengan kawan-kawannya maupun sesama anggota sukunya, dan mengeluarkan kata-kata berbisa, penuh dengan rasa amarah, tuduhan, dan kebencian. Di antara poin yang dapat ditangkap oleh Bilal dari ucapan kemarahan yang tidak berujung pangkal itu, ialah sifat-sifat yang melukiskan agama yang baru baginya. Menurutnya, sifat-sifat itu merupakan perkara baru bila dipandang dari sudut lingkungan di mana ia tinggal. Selain itu, di antara ucapan-ucapan yang keras penuh ancaman itu, Bilal juga mendengar pengakuan mereka atas kemuliaan Muhammad, tentang kejujuran dan keterpercayaan beliau. Begitulah Bilal mengetahui bahwa mereka sebenarnya kagum dan tidak habis pikir terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagian mereka mengatakan kepada yang lain, tidak pernah Muhammad berdusta atau menjadi tukang sihir. Ia tidak pula sinting atau berubah akal. Namun, kita terpaksa menuduhnya demikian untuk membendung orang-orang yang berlomba-lomba memasuki agamanya. Bilal mendengar mereka memperbincangkan kesetiaan Rasulullah dalam menjaga amanah, tentang kejujuran,
dan ketulusan beliau, tentang akhlak dan kepribadian beliau.